Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman dari kelas 3 TI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dalam SCM atau Supply Chain Management. Mengembangkan konsep SCM dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan teknologi informasi. Eh, karena kemajuan teknologi yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari manajemen supply chain. Hal tersebut disebabkan karena esensi dan dari perintegrasian berbagai proses dan entitas bisnis di dalam domain manajemen supply chain adalah melakukan share terhadap informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat berkembang membuat penciptaan dan penyebaran informasi menjadi makin cepat, murah, dan berkualitas baik. Peranan teknologi informasi dapat dilihat dari perspektif teknis dan perspektif manajerial. Di sini ada perspektif teknis. Fungsi penciptaan teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Di sini dibagi dua, yaitu ada secara manual dan otomatif. Kalau manual dilibatkan seorang user untuk melakukan data entry terhadap fakta-fakta yang relevan di dalam aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu direkam, misalnya catatan pengeluaran keuangan, keluhan pelanggan, pesan konsumen, pengeluaran barang dari gudang, dan sebagainya. Secara otomatis, jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry. Contohnya adalah penggunaan barcode untuk kode barang, smart card untuk data pelanggan, kartu kredit untuk pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang kedua, ada teknologi harus mampu mengubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunaannya, yaitu manajemen, staf, konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Bentuk pengelolaan data, Bentuk pengelolaan data, melakukan pengelompokan data sejenis, mendeskripsikan kumpulan data dalam bentuk statistik, membuat ringkasan data berdasarkan kelompok tertentu, memperlihatkan karakteristik data dari berbagai perspektif, dan sebagainya. Bagi manajemen dan staf perusahaan, informasi hasil pengolahan data ini merupakan data yang mentah, yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis. Hasil dari pengambilan keputusan akan memberikan berbagai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data sehari-hari dilengkapi dengan pengalaman jam terbang dan intelektualitas sang pengambil keputusan, pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan, knowledge, bagi yang bersangkutan. Tugas teknologi informasi adalah mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge terhadap yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Fungsi penyebaran, yaitu ada terhadap entitas fakta, data, informasi, knowledge, dan wisdom tersebut. Teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Gathering, yang pertama ada gathering, yaitu teknologi informasi harus memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu mengumpulkan entitas-entitas tersebut dan meletakkannya dalam suatu media penyimpanan digital. Media penyimpanan tersebut harus mampu menangkap berbagai karakteristik unik dari entitas-entitas terkait yang biasa direpresentasikan dalam berbagai bentuk format media.
Multimedia seperti teks, suara, cerita, atau foto bergambar bergerak atau video dan lain-lain. Ada organizing. Teknologi informasi harus memiliki mekanisme dalam mengorganisasikan penyimpanan entitas-entitas tersebut di dalam media penyimpanan. Konsep-konsep struktur data, basis data, dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap digunakan sehubungan dengan kebutuhan ini. Nah, selecting di saat berbagai pihak dalam perusahaan membutuhkan entitas-entitas tersebut, teknologi informasi harus mampu menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Ada synthesizing. Tidak jarang para pengambil keputusan membutuhkan lebih dari satu entitas atau gabungan dari beberapa entitas. Untuk memudahkannya melihat situasi bisnis perusahaan. Contohnya adalah seorang manajer yang membutuhkan jalur peta mendistribusikan makanannya yang dilengkapi dengan data pelengkap tentang karakteristik masing-masing jalur. Di sini dibutuhkan gabungan antara media gambar dan teks. Teknologi informasi harus mampu memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entitas menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Ada distributing. Teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entitas dari tempat penyimpanan ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Proses penyebaran entitas ini harus pula memperlihatkan tingkat kebutuhannya secara cepat, kecepatan akses, penting tidaknya entitas, dan sebagainya. Untuk dapat mendistribusikan entitas multimedia misalnya, dibutuhkan suatu media transmisi berpita lebar atau high bandwidth agar performa penyebaran bisa efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.